Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Samudra Kulon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 1 Samudra Kulon. Acara diseminasi budaya positif dari Bapak Nur Sidik Kurniawan SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11, Senin 19 Agustus 2024 dimulai. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, 2 pengantar dari kepala sekolah, 3 pemaparan materi, yang keempat diskusi dan tanya jawab, 5 lain-lain, dan yang keenam penutup. Mengawali rangkaian acara, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Dilanjutkan acara yang kedua, pengantar dari Kepala SD Negeri 1 Samudra Kulon kepada Ibu Eni Suprati SPDSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Dewan Karyawan SD Negeri 1 Samudra Kulon. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hari ini kita masih dipertemukan dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu pemaparan tentang budaya positif dari salah satu calon guru penggerak, Bapak Nur Sidik Kurniawan SPDSD. Dalam kesempatan ini saya pertama memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap apa yang akan disampaikan oleh beliau Pak Nur Sidik Kurniawan terkait dengan budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai pendidik. Budaya positif bukan hanya tentang kedisiplinan, tetapi juga tentang bagaimana membangun hubungan yang baik, kolaborasi yang baik antara pendidik, siswa, dan orang tua. Untuk itu, marilah kita dengarkan dan kita perhatikan dengan sesama nanti apa yang disampaikan oleh beliau Pak Nur Sidik Kurniawan. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi kemajuan dunia pendidikan di SD Negeri 1 Samudra Kulon yang kita cintai ini. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses Pak Nur Sidik, dan di akhir nanti kita dapat mendapatkan manfaat yang positif dari adanya kegiatan ini. Saya sangat mendukung adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses demi kemajuan SD kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang ketiga, pemaparan materi oleh Bapak Nur Sidik Kurniawan SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, serta marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, segala rahmat kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat sempat bisa hadir pada hari ini. Mohon izin pindah di sini saja. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih. Waktu saat ini adalah untuk menyelesaikan tugas kami selaku guru penggerak
dengan acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif nih. Tentu Bapak guru hebat yang senior dari saya mungkin sudah lebih paham tentang pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Nah, pada kali ini saya selaku istilahnya masih belajar bagaimana meningkatkan kualitas kita selaku guru sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Pada pertemuan kali ini bukan berarti saya menggurui, tapi kita belajar bersama tentang lebih memaknai pendidikan yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara melalui filosofi pendidikannya. Pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama gitu. Untuk mungkin dari awal kita sekolah dulu SD lah sampai saat ini istilahnya pendidikan ya seperti itu, dalam arti masih mengedepankan materi dan nilai hasil yang diperoleh. Nah, mungkin dari perubahan kurikulum ada KTSP, kurikulum 13 dan saat ini kurikulum Merdeka, semuanya mengalami berbagai perubahan. Tapi bukan berarti materi hampir sama, tapi cuma penyampaian pendekatan kepada peserta didik yang mungkin agak berbeda. Contohnya di kurikulum 13 di situ dikenal dengan mungkin ada proyek portofolio kan tugas seperti itu. Nah, dalam Ki Hajar Dewantara itu lebih ditekankan adalah karakter siswanya, karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Nah, bahwa peserta didik itu karakternya berbeda-beda. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu ditekankan adalah karakter peserta didik yang unik. Nah, seperti itu. Nah, dari beberapa yang akan saya sampaikan di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Satunya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pertama kami akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam profil pelajaran Pancasila tentunya Bapak Ibu sudah paham, sudah gamblang ada 6 dimensi profil Pancasila. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada 4 ilusi. Nah, ilusi guru terhadap muridnya. Salah satu adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini dari beberapa keterangan yang tadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada beberapa pernyataan tentang stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Teorinya apa? Teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dalam teori kontrol ini belum tentu bahwa suatu keburukan itu suatu kesalahan. Prinsipnya seperti itu. Nah, terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Ini maksudnya ketika kita bekerja, mungkin atasan dan bawahan, terus apa jabatannya lebih tinggi, secara stimulus respon adalah tentunya atasan yang bisa menggerakkan kita. Dalam teori kontrolnya adalah aku tidak bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, dalam teori kontrol ini kita sendiri yang bisa mengontrol emosi kita, bukan orang lain, bukan atasan atau bawahan, kan seperti itu. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, contohnya saya bisa mengontrol mungkin Bapak Ibu semua dalam stimulus respon, tapi dalam teori kontrol yang ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada suatu bujukan global. Teori kontrol yang ada adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah, model berpikir ketika ada yang menang pasti ada yang kalah. Tapi dalam teori kontrol itu tidak ada istilah menang kalah. Adanya adalah model berpikir menang-menang. Itu bagaimana yang kita akan lakukan. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Ada teori kontrol dari teori pilihan Dr. Wilhelm Glasser. Ada beberapa bagian yang saya tulis di sini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin. Di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Nah, potensi kita itu bukan orang lain yang menentukan, tapi diri kita sendiri. Agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasinya, semua perilaku memiliki tujuan untuk menghindari hukuman. Nah, ketika teori kontrol ini diterapkan dengan teori motivasi, semua perilaku memiliki tujuan. Satu, untuk menghindari hukuman. Nah, berhubungan dengan disiplin positif, misalnya orang naik sepeda motor pakai helm. Nah, itu kalau motivasi dari luar itu untuk menghindari ketilang polisi, kan seperti itu. Pertama adalah untuk menghindari hukuman. Terus ada lagi untuk mendapatkan imbalan. Nah, ketika anak kita rajin ngaji, mungkin nanti uang sakunya tambahin. Nah, itu adalah juga termasuk teori motivasi. Jadi si anak itu sergap ngaji, kan seperti itu. Terus untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri, ada nilai-nilai kebijakan universal, ada keyakinan kelas. Nah, ini tentunya pada peserta didik kita. Ya. Terus ada lagi model berpikir menang-menang, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang satu, mengajukan penghukuman. Nah, penghukuman ini adalah kita kepada peserta didik itu langsung menghukum. Ketika peserta didik main bola di halaman dan mengenai kaca, nah itu kita mungkin secara tidak langsung sering langsung emosi, memarahi dan disuruh push up. Nah, itu kan berarti penghukuman langsung pada penghukuman si peserta didik. Terus ada lagi
Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ada teman, ada pemantau, dan 5 manajer. Nah, dalam 5 posisi kontrol itu nanti diuraikan lagi, dijabarkan dalam segitiga restitusi yang ada nanti di slide berikutnya. Dari segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 lagi, tiga poin: menstabilkan identitas, yang kedua validitas kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, itu menjadi 5 kebutuhan dasar manusia ya. Dalam arti manusia ada 5 kebutuhan manusia yang dibutuhkan. Pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini diuraikan lagi apa makna disiplin ya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita identik disiplin ketika melakukan hal-hal yang di luar aturan, mungkin dikatakan tidak disiplin ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal. Pertama adalah nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini setiap individu pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, ya, tujuan yang mulia yang ingin dicapai. Ada lagi nilai yang disepakati bersama, lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Ada contoh profil pelajar Pancasila: beriman, berdakwah, beragama Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, 5 gotong royong, 6 kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kita selaku manusia hidup pasti bertahan untuk selalu hidup. Kebutuhan untuk hidup siapa saja ya. Contohnya ada makan, minum, rumah, tempat tinggal, istilahnya yang membuat kita hidup selalu ya. Terus ada cinta dan kasih sayang. Nah, cinta itu pasti lah ya, cinta pada orang tua, istri, anak. Nah, kan itu pasti semua orang punya cinta. Nah, dan kasih sayang sama kasih sayang pada anak, ibu kita, ayah kita itu ada. Terus kebebasan, freedom, kebebasan semua individu juga sama. Manusia membutuhkan kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, itu manusia juga memerlukan itu. Nah, terus kesenangan, fun. Nah, ketika kita tidak senang, tidak bahagia, tentunya akan stres. Nah, makanya mungkin dengan kesenangan kita bisa enjoy seperti itu ya, istilahnya kesenangannya Mas Fajar mungkin healing ya kan, seperti itu bisa ya, main game, sepak bola, itu termasuk kesenangan ya. Itu juga termasuk ya Mas Fajar, itu juga termasuk. Terus kekuasaan, power. Nah, semua secara tidak langsung butuh kekuasaan.
power nih, dalam arti saya sendiri selaku kepala keluarga juga mempunyai kekuasaan power. Selaku guru juga sama, mungkin di ruang kelas selaku wali kelas tentunya ingin punya power untuk menguasai peserta didik satu kelas, sehingga ketika dinasehati selalu menurut. Nah, contohnya misalnya tidak piket, kamu tidak piket, nah kan itu berarti menggunakan kekuasaannya selaku wali kelas untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya piket, power juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini bertahan hidup contohnya itu ya, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mana diri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahnya dirinya. Nah, itu kebebasan untuk berekspresi pendapat, kan seperti itu. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, semua manusia kan pasti mempunyai kesenangan, mungkin kesenangannya berbeda-beda. Motivasi yang kami sampaikan di sini adalah ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi perilaku manusia itu bisa digolongkan menjadi 3. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Nah, contohnya adalah tadi memakai helm di jalan raya, itu adalah eksternal karena bisa ketilang pak polisi ya. Itu adalah motivasi eksternal. Terus untuk mendapatkan imbalan, nah seperti tadi ketika anak kita disuruh ngaji rajin, berangkat sekolah rajin, dapat nilai 100, kan itu diberi penghargaan, nilai istilah dikasih jajan lebih, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, untuk yang satu adalah motivasi internal, adalah untuk menghargai diri sendiri, misal memakai helm. Ya, itu untuk ketika motivasi internalnya untuk menjaga keselamatan, pastinya adalah ketika kita berkendara di desa dan kota, tentunya akan memakai helm terus, bukan karena ketilang polisi, ketangkep polisi, kan seperti itu. Yang membedakan adalah motivasi internal itu motivasi yang timbul dari diri kita tentang mengenai resiko ketika kita tidak memakai helm. Beda dengan anak-anak muda zaman sekarang, mungkin masih motivasinya eksternal. Ketika pakai helm ya kalau mengendarai sepeda motor ke kota. Nah, beda dengan mungkin bapak-bapak yang sudah senior, itu kan memakai helm, walaupun ke kebun juga pakai helm. Karena itu sudah timbul motivasi dari diri sendiri untuk menghargai diri sendiri tentang kesehatan, keselamatan, kan seperti itu tadi mas. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu adalah motivasi internal, menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Untuk menciptakan disiplin positif itu tentunya hadir untuk bisa terlaksana. Tentunya peserta didik ya, ketika rajin sekolah berangkat tiap hari, semangat karena dapat nilai 100 kan. Ketika tidak dapat nilai 100, misalnya dapat nilai 50, 40, terus akhirnya mogok. Nah, itu berarti faktor-faktor eksentrik dari luar itu cukup berpengaruh. Yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah
seperti itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti secara tidak langsung istilah menciptakan motivasi internal supaya istilahnya disiplin itu secara otomatis tidak perlu di atur-atur. Nah, ketika sudah jamnya makan ya makan, jamnya sekolah jamnya ngaji ya ngaji. Nah, itu adalah motivasi internal. Mas, lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman tidak terencana tiba-tiba. Nah, itu poinnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik, psikis hukuman. Nah, ketika kita selaku guru memberi hukuman berupa fisik, itu termasuk hukuman. Terus konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu. Nah, sikap guru memonitor murid selalu. Di sini berarti mengawasi murid terus. Nah, untuk kegiatan restitusi, nah, di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita selaku guru ini ada penghukuman, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Terus Pak. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, tentunya peserta didik kita waktu upacara bendera ada siswa tidak pakai atribut topi, terus sabuk, sepatu tidak sesuai dengan aturan, misalnya Pak sendiri pakai putih. Tentunya kita selaku guru akan menegur. Nah, di sini ada beberapa hukuman, ya, penghukum misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah tindakan sebagai penghukum. Nah, terus ada pembuat merasa bersalah. Ini contohnya, berapa kali bapak ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Nah, ketika guru pada posisi pembuat merasa bersalah, guru itu menasihati peserta didik dengan kalimat seperti itu. Nah, itu membuat peserta didik itu membuat bersalah. Jadi contohnya berapa kali bapak ibu memberitahumu kalau selalu mengecewakan ibu bapak. Lanjut Mas. Nah, posisi guru sebagai teman. Nah, di sini ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak ibu ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi guru sebagai teman peserta didik. Nah, terus lagi ada pemantau. Nah, di sini guru melakukan tindakan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah pemantau, sikap guru sebagai pemantau. Selanjutnya, nah di sini manajer, sikap guru seperti manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu tindakan seorang peserta didik ketika melakukan kesalahan. Nah, kita selaku guru kepada peserta didik ucapannya seperti itu. Itu bisa guru itu dinamakan posisinya sebagai manajer.
Lanjut Pak. Nah, di sini posisi kontrol, apakah aku, saya kecewa sekali denganmu. Next. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Next. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini di ruangan ini mungkin ada keyakinan kelas apa peraturan kelas di sini. Coba di jadwal piket Itu apa? Ini jagalah kebersihan, bukan struktur kelas. Nah, ini sudah stop hubungan. stop perundungan ya. Berarti mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kita slide berikutnya, Pak. Nah, keyakinan kelas, nah ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini istilah peserta didik, warga sekolah, guru tentunya bersama-sama membuat keyakinan kelas. Ini tidak berasal dari guru saja, tidak berasal dari siswa saja, tidak berasal dari kepala sekolah, pengawas sekolah. Itu tidak ada. Dalam keyakinan kepala sekolah adalah dibuat secara bersama-sama. Ini dengan pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Lanjut, Mas. Nah, di sini juga ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya kita selaku guru di sekolah banyak terjadi masalah-masalah yang melibatkan peserta didik. Nah, contohnya ada siswa yang malas belajar, datangnya selalu terlambat, tidak mau pikir. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya? Paling tidak kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Terus Pak. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh kalimat yang bisa diucapkan kepada peserta didik ketika kita menasihati, berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Nah, di situ tidak ada kalimat yang langsung memojokkan si peserta didik. Jadi selaku guru itu menstabilitaskan identitas. Jadi seolah menggali apa sih masalah yang dibuat dan bagaimana cara memperbaikinya. Terus Mas. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu memvalidasi tindakannya salah. Yang salah tentunya yang dilakukan oleh si peserta didik. Nah, di sini setelah kedua tahapan yang telah dilakukan, kita sebagai guru adalah menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa
keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, contoh ini dalam pembuatan keyakinan kelas, kami selaku guru kelas 6 tentunya sudah melakukan hubungan kita selaku calon guru penggerak. Ketika dapat ilmu tentunya ingin mempraktekkan. Alhamdulillah kemarin saya sudah mempraktekkan beberapa tahapan untuk membuat keyakinan kelas, dan di sini prosesnya sangat pada beberapa tahap. Pertama adalah peserta didik dikasih kertas, dikasih kesempatan untuk menuliskan apa sih yang ingin kalian rasakan selama satu tahun ke depan di kelas 6. Nah, tentunya ada berbagai macam pendapat. Ketika kita, peserta didik saya adalah 27. Di situ tentunya ada 27 macam pendapat. Nah, saya sendiri mengatur strategi adalah setiap siswa menuliskan satu impian yang ingin dirasakan selama 1 tahun di kelas kita. Ya, di situ ada jangan ribut, Pak Guru tidak boleh mainan HP, ya bermacam-macam. Ketika pelajaran boleh minum, seperti bermacam-macam. Dibiarkan saja, itu kan ekspresi anak-anak. Nah, tinggal nanti ketika sudah, terus ditempel di papan tulis. Nah, setelah ditempel di papan tulis, terus dibacakan oleh para siswa. Nah, di situ tentunya dari 27 siswa ada beberapa yang kembar. Nah, di situ kita kelompokkan. Ketika ada tidak boleh datang terlambat. Nah, di situ ada berapa siswa dikelompokkan. Ketika ada yang menulis Pak Guru dilarang mainan HP di ruangan ketika mengajar, itu dikelompokkan. Dan pada saat kemarin saya praktek ada 10 kelompok ya, dari 27 peserta didik menulis, dikelompokkan ada 10 kelompok. Nah, di sini kita bersama-sama membuat, diubah kalimatnya, akan masih acak kalimat. Ada yang kalimat ketika rame dihukum, itu kan kalimat yang tidak positif. Nah, kita selaku guru memfasilitasi supaya peserta didik bersama-sama membuat kalimat yang lebih positif dan nanti menjadi keyakinan kelas yang akan menjadi keyakinan kita bersama. Apa resikonya ketika melanggar keyakinan kelas? Tentunya dengan keyakinan kelas, dengan apa yang dicatat sendiri, apa yang diinginkan sendiri, lebih mudah untuk menaatinya. Nah, beda dengan peraturan kelas. Tentunya peraturan kelas secara awal biasa ya, tentunya dibuat oleh guru kelas. Nah, tentunya itu sangat tidak nyaman membuat peserta didik untuk belajar. Dengan harapan keyakinan kelas, siswa peserta didik itu datang ketika datang belajar di ruang kelas itu suasananya menjadi senang. Itu salah satu keyakinan kelas yang dibuat di kelas saya seperti itu. Selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah contoh dari pengalaman saya. Istilahnya di sini ada kasus di kelas 6 ketika anak-anak sedang bermain di halaman, terus bagaimana cara menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Ada suaranya, Pak? Ya mungkin lah. Ini ya. Itu pakai mic-nya ngenek dulu apa? Ini mic-nya ada suaranya nih, Pak. Speaker aku di sini kok. Menangis. Ini pakai suara. Ini adalah
pengalaman itu saya dokumentasikan menjadi dua video. Yang satu anak bermain di halaman, itu menceritakan ketika anak bermain di halaman dengan teman melempar sepatu teman ke jauh sana, akhirnya si teman itu menangis. Terus saya selaku guru kelasnya itu memberi arahan nasihat, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, kata dia itu bahagia, betah ketika dia melihat temannya menangis, itu merasa bahagia. Nah, terus saya tanyakan, nah coba ada enggak cara yang lain untuk membuat kamu bahagia? Nah, kita alihkan dari tadinya nakal kepada teman. Saya selaku guru memfasilitasi ya. Kita dampingi. Kira apa sih supaya tetap senang tapi tidak mengganggu orang lain. Katanya dia sebenarnya suka sekali sepak bola, tapi mungkin tidak ada temannya, tidak dilatih yang benar. Nah, akhirnya Pak Guru tawarkan kepada Sidki kalau setiap sore pulang sekolah itu untuk dilatih oleh guru olahraga. Dan alhamdulillah Sidki ini bahagia, senang, dan diharapkan tidak mengulangi nakal kepada orang lain. Nah, dari hal tersebut, dari hal iseng ini yang membuat bahagia, itu ketika kita gali, kita dengan benar, tentunya bisa mengalihkan, ya, bisa bakat para siswa. Ya, terus lagi Mas. Nah, di sini lagi ada suatu kasus lagi ketika ada ulangan harian yang sedang mencontek. Itu adalah kegiatan ulangan harian yang mencontek. Nah, ini juga saya tanya, katanya si anak ini males nggak belajar di rumah, nggak belajar seperti itu, nggak belajar ketika diberi pelajaran itu dia tidak mau bertanya kepada guru, kan seperti itu, katanya takut, kan seperti itu. Nah, di sini saya kasih tahu bahwa bertanya dan belajar itu adalah peserta didik di rumah, ketika di orang tua dan kakak, yang seperti itu. Mungkin ada beberapa kejadian ya untuk peserta didik di kelas Bapak Ibu tentunya tidak sama, tentunya berbeda-beda, dan di situ butuh kejadian kebijaksanaan guru kelas untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, mungkin ini beberapa contoh yang ada di kelas 6, mungkin di kelas 1, kelas 2 itu berbeda-beda, dan guru olahraga agama juga berbeda. Di sini cara menyelesaikannya ya seperti tadi, istilah ada pemantauan, kita guru bertindak selaku teman, manajer, seperti itu. Ya, nah itu adalah beberapa contoh tindakan yang saya lakukan seperti itu. Mungkin ada dari Bapak Ibu kelas yang lain, mungkin pengalamannya seperti apa, mungkin bisa disampaikan, mungkin bisa di sini bisa kita diskusikan. Itu termasuk penghukuman, manajer, sebagai teman, gitu kan, seperti itu. Monggo misalnya ada pengalaman mungkin pribadi
di kelas, mungkin di anaknya pribadi ya seperti apa. Saya contoh misal saya di rumah selaku orang tua, ke anak ketika tidak mau makan langsung apa namanya didulang sendiri langsung seperti itu. Nah itu kita selaku orang tua itu selaku penghukum teman apa manajer kan mungkin bisa diperhatikan di sekup rumah kita selaku kita orang tua dan tentunya beda dengan yang di kelas di ruangan kelas mungkin ini seperti itu Pak. Monggo misalnya ada pengalaman di rumah apa pengalaman yang selama ini yang saya lakukan ternyata saya sebagai penghukum bukan sebagai teman. Nah kan itu bisa seperti itu bisa. Nah sebagai penghukum saya sendiri ketika saya di rumah mungkin bisa jadi sebagai penghukum. Ketika anak ketahuan merokok, ketahuan ngopi kan untuk anak SMP kan ngopi itu masih jauh apa ini rokok lah ya. Nah itu saya ternyata di rumah sebagai penghukum. Nah kok bisa indikatornya apa sebagai penghukum? Nah ketika saya mengakui anak saya rokok itu langsung disuruh ngepel disuruh menyuci motor itu di apa namanya kegiatan kejadian itu sebelum saya istri belajar tentang apa namanya di pendidikan guru penggerak. Berarti saya bisa menilai diri saya dulu adalah penghukum bukan sebagai teman. Sedangkan apa yang ingin disampaikan dalam kegiatan budaya positif ini adalah bagaimana menimbulkan anak lah ya kita bicara anak sendiri adalah sebagai teman. Mungkin anak bisa kita anggap teman akan istilahnya menurut beda dengan penghukum. Ketika kita selaku penghukum tentunya si anak tersebut akan melawan. Beda harapan saya ketika penghukum anak akan kapok akan jerah tetapi malah sebaliknya malah lebih melawan. Nah setelah belajar dari beberapa kasus yang disampaikan oleh fasilitator yang ada di kelas saya sendiri, saya istilahnya merasa oh saya salah, saya harusnya seperti ini, harusnya seperti teman atau sebagai manajer mungkin atau sebagai pembuat merasa bersalah akibat kesalahan. Ke depan mungkin Bapak Ibu guru teman sejawat bisa mempraktekkan kepada peserta didik yang ada di kelas masing-masing. Terus Pak, yang berikutnya ya. Nah ini adalah nah di sini tentunya ketika kita menyalakan langsung tentunya berbeda ketika kita menasihati sambil memberikan solusi. Tadi dengan anak ini adalah solusinya adalah ikut latihan dengan Pak Guru olahraga sehingga apa yang membuat dia bahagia, apa yang dia senang itu tersalurkan. Nah, beda dengan ketika punya keinginan tidak tersalurkan akan tersimpan untuk yang lain kegiatannya negatif. Dengan berlatih sepak bola tentunya hal yang positif. Terus selanjutnya Pak.
Itu rasa saya gitu. Itu rasa saya gitu. Ya, ini juga sama ketika peserta didik membuat kesalahan, kita selaku guru diharapkan itu juga ikut memberikan solusi. Peserta didik itu diajak berdiskusi untuk menemukan potensi apa yang ada di dirinya. Jangan langsung memvonis kamu bersalah. Ini adalah testimoni, istilah setelah Pak Guru panggil dan Pak Guru istilahnya memberikan dengan beberapa edukasi pembelajaran kepada peserta tersebut. Saya memposisikan sebagai kontrol teman. Saya seolah-olah menjadi teman peserta didik. Coba Pak diputar Pak. Nah, di sini peserta didik senang sekali diajak untuk berdiskusi dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi peserta didik. Terus ada lagi, yang satu lagi Mas. Nah, rata-rata peserta didik ketika kita berajak diskusi dan kita ajak sebagai teman, mereka menyatakan rasa senangnya. Nah, mungkin bisa diterapkan pada kita sendiri di rumah selaku orang tua pada anak kita di rumah. Terus selanjutnya Mas. Nah, dalam penyampaian ini berbagai setelah kita bahas, saya sampaikan pasnya di bagian penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu standar pendidikan nasional. Kita selaku among pada peserta didik diharapkan dapat menjadikan murid kita, peserta didik kita yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dengan disiplin positif. Dengan penerapan disiplin positif, kita
perlu membudayakan budidaya positif di sekolah kita. Mungkin dari sekian banyak pemaparan ada pertanyaan, ada penambahan materi yang saya sampaikan kurang sebagai penguatan saya, mungkin sebagai nanti ada penambahan pengetahuan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, tentunya banyak sekali kekurangan karena kami merasa masih junior dan beda dengan mungkin bapak ibu yang telah senior. Istilah teori hanya teori, mungkin pengalaman lebih lebih real di lapangan. Ini kan hanya sebatas teori. Silakan bapak ibu, misalnya ada pertanyaan atau penguatan, mungkin ada kekurangan, silakan disampaikan pada sesi tanya jawab. Monggo. Ini kasih ya. Ini Itu salah paham. Oke, takon ki bae sing ngono kuwi. saya Saya pakai dulu kepala. Action. Dilanjutkan acara yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, disilakan. Bapak Sabar yang akan bertanya dulu. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Pak Nur Sidik. Pemaparan materi yang luar biasa, menginspirasi buat kami semua. Tentunya pada sore hari ini banyak ilmu yang saya dapat dari Pak Nur Sidik, CGP Angkatan 11. Di sore hari ini saya akan menanyakan tentang cerita dulu ya. Ya, cerita dulu. Saya sering mendapatkan kasus-kasus di sekolah saya, terutama sama halnya dengan apa yang disampaikan Pak Sidik, yang anak mencontek, terlambat, terus pada waktu upacara tidak memakai atribut, itu seperti itu. Nah, dalam permasalahan yang tadi saya sampaikan, apakah itu harus memakai kontrol sebagai teman? Apa mungkin ada yang kontrol yang lain supaya dapat mencari solusi agar anak tetap semangat untuk belajar dan tidak merasa dihakimi, itu seperti itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabar. Mohon maaf, mungkin nanti jawaban saya kurang pas dalam arti apakah bisa disamakan seperti penyelesaian masalah yang ada di kelasnya dan yang ada di kelas saya. Nah, bukan seperti itu. Nah, pertama saya analisis. Kita kan berarti di analisis ya Pak, karena kesalahan tersebut kan istilahnya tentunya berbeda-beda peserta didik, karakter juga berbeda. Nah, ketika saya ambil posisi guru sebagai teman, saya sudah menganalisis si anak itu ketika diajak bercerita seolah temannya sendiri itu akan terbuka, istilahnya terbuka, apapun bisa diceritakan. Nah, pada saat itulah kita selaku guru bisa menggali potensi apa yang diinginkan si anak itu dan bisa berdiskusi maunya apa. Paling tidak seperti itu Pak
sabar nggih. Selaku mungkin nanti dalam kasus peserta didik Bapak mungkin bisa digali dulu seperti apa sih karakter peserta didik yang istilahnya yang perlu bimbingan seperti itu. Bisa saja mungkin ketika saya diajak selaku teman, mungkin ketika diterapkan di peserta didiknya Pak Sabar, bisa Pak Sabar menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Tentunya ada beberapa poin yang bisa kita lakukan selaku guru seperti itu Pak. Demikian dari saya, mungkin nanti ada kekurangan bisa kita diskusikan di luar forum ini. Monggo Pak. Lanjutkan monggo Mbak. Terima kasih untuk acara diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Dilanjutkan acara yang kelima adalah lain-lain. Mungkin ada yang tidak ada? Tidak ada. Cukup. Demikian tadi seluruh rangkaian acara diseminasi budaya positif dari Bapak Nur Sidik Kurniawan SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 11 telah selesai. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti tak perlu lihat. Silakan Sibki masuk duduk. Apa kabar Sibki, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau boleh tahu kenapa ya saya dipanggil? Ini Sibki, Pak Guru dapat laporan bahwa kamu tadi main di halaman, lari-lari sedang bermain, kamu melempar sepatu ke tengah halaman. Nah, teman kamu Novel itu sampai menangis. Benarkah kamu yang melakukan tersebut? Iya Pak. Kenapa kamu melakukan hal tersebut, Sibki? Iseng Pak. Oh, iseng. Kalau iseng berarti kamu bahagia ada temannya yang nangis. Iya. Tidak apa-apa, Sibki. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Ya, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Besok saya akan menemui Novel dan saya akan minta maaf. Bagus sekali, Sibki. Meminta maaf adalah perbuatan terpuji. Terima kasih Pak. Nah, Pak Guru tanya, selain melempar sepatu dan membuat teman kamu menangis, ada cara lain apa tidak yang membuat kamu bahagia? Apa yang membuat kamu bahagia? Tidak nakal kepada teman kamu, ada nggak? Sebenarnya saya suka bermain bola sama teman. Nah, kalau kamu suka bermain sepak bola, besok kamu mau nggak diajari sama Pak Guru Edi bermain sepak bola? Serius, sepenting kamu bisa membuat bahagia. Bagaimana? Nanti Pak Guru bilang sama Pak Guru Edi untuk melatih kamu sepak bola. Ya sudah, sekarang kamu pulang, besok mulai berlatih sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmanigro, kelas 6.
Terima kasih Pak Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan nakal lagi. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Salam. Silakan duduk. Ya. Apakah kamu tahu dipanggil saya kemarin? Kemarin waktu ulangan harian kami mengangkat Pak. Coba jelaskan kronologinya kenapa kamu menyontek. Ya Pak, jadi waktu itu saya membuka buku saat ulangan matematika dan diketahui oleh teman-teman saya Pak. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Ya, kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Ya Pak, saya minta maaf Pak Kenapa kamu sampai mencontek? karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membuka buku matematika. Kami minta maaf Pak. Tindakan itu benar apa salah menurut kamu? Salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan soal ulangan harian. Untuk kedepannya, apa yang kamu akan lakukan saat ulangan harian nanti, Mas? Saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada guru apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Ya bagus. Bapak Ibu guru pastilah bangga ya dapat membantu kamu soal pelajaran sehingga nanti lebih paham lagi. Seperti itu. Iya. Baik, Pak, terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Sana belajar ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Fik, kelas 6. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas permasalahan saya yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan melakukan menyontek lagi karena itu tidak baik. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.